سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات علي بعلوي وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wassaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh
kerabat beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin, wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar, mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman Bakfir, dan seluruh imam di Masjid Al-Muhajirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya muliakan seluruh para asatiz, para habaib, wabil khusus Habib Alwi Al-Bar, dan juga seluruh hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak bosan-bosannya kita membaca hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara untuk membuat kita bisa dekat dengan Nabi, banyaklah mempelajari dan membaca kitab-kitab hadis Nabi. Siapa yang ingin mengenal dan mengetahui sabda-sabda beliau, perbuatan-perbuatan beliau, akhlak, ya, aktivitas beliau, itu bacalah kitab hadis yang disebut dengan kitab Kutubus Sittah. Di situ kita bisa mengenal sabda beliau, perbuatan beliau, dan aktivitas beliau, baik dari sisi hukum dan kehidupan sehari-harinya. Kalau kita ingin mengenal sifat beliau, karakter beliau, akhlak beliau secara khusus, bacalah kitab-kitab Syama'il. Kalau kita ingin mengenal mukjizat beliau, mengetahui tentang mukjizatnya Nabi, maka bacalah kitab Dalail. Kalau kita ingin mengenal biografi hidup beliau dari sebelum beliau lahir, nasab beliau sampai beliau lahir, kemudian diangkat menjadi Rasul, hijrah hingga beliau wafat, maka kita baca kitab dan pelajari ilmu sirah nabawiyah, kitab sirah nabawiyah atau ilmu sirah nabawiyah. Kalau kita ingin mengenal keistimewaan beliau, maka yang kita pelajari dan kita baca adalah khasais. Kalau kita ingin mengenal Nabi daripada keutamaan beliau, maka bacalah kitab Fadail, dan semuanya sudah ditulis oleh para ulama. Nah, hal ini yang akan membuat kita bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agrabun nas bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, di dalam sunannya atau jami'nya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Nabi mengatakan, orang yang paling dekat denganku adalah mereka yang paling banyak salawat kepadaku. Dan ketahuilah di dalam membaca hadis, setiap kali kita mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu hadis, terutama yang tadi saya sebutkan, itu adalah satu wasilah perantara yang membuat kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau definisi yang biasa disebutkan oleh para ulama hadis, ada satu ulama asal India yang sekarang mungkin di Malaysia, kalau tidak salah di Jami'ah Al-Ulumi Al-Islamiyah. Ya, ulama yang produktif menulis kitab-kitab hadis, murid dari Sayyid Abu Hasan An-Nadawi, bernama Dr. Sayyid Abdul Majid Al-Ghauri. Ada kitab yang beliau tulis berjudul Mu'jam Al-Mustalahati Al-Hadithiyah. Di situ dikatakan bahwa
Tujuan utama dari kajian terhadap ilmu hadis yang menjadi objeknya adalah Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui at-tasarrufat an-nabawiyah, yaitu interaksi Nabi Muhammad SAW. Kemudian definisi yang umumnya beliau jelaskan yang disebut dengan hadis ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin, yang disebut dengan hadis segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat. Ada yang menambahkan juga iradah, ya, keinginan Nabi juga ditambahkan oleh beberapa ulama. Itu adalah bagian dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab yang kita baca termasuk salah satu kitab yang menjadi rujukan, yaitu Al-Jami'u Al-Musnadu As-Sahihu Al-Mukhtasaru min Umuri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyamihi, atau dikenal dengan Sahihul Bukhari. Dan ini ringkasan daripada kitab Sahihul Bukhari. Ulama-ulama terdahulu mereka menekuni, ya, jika ada satu bidang ilmu yang ingin mereka perdalam, itu mereka betul-betul menekuninya. Bukan hanya hobi, bukan hanya sekedar profesi, tapi menjadi pola hidup, terutama ulama-ulama hadis. Ada satu gelar yang dimana gelar di dalam ilmu hadis tentunya dia mencakup semua gelar yang ada di dalam definisi ilmu hadis. Kita kenal istilah, ada al-muhaddis, ada istilah al-hafiz, ada istilah al-hakim, ada istilah al-musnid. Ini istilah-istilah yang ada di dalam ilmu hadis, yaitu orang-orang yang pakar di bidang hadis, baik riwayah maupun dirayah, disebut muhaddis, atau yang menghafal kurang lebih minimal 100.000 hadis, baik matan dan sanadnya, itu disebut dengan al-hafiz. Atau dia meriwayatkan hadis dengan seluruh rangkaian sanad, disebut dengan al-musnid. Atau menguasai hadis hukum tapi tidak berfatwa kecuali sedikit, al-hakim. Atau dia menguasai seluruh daripada hadis-hadis hukum dan dia juga mengeluarkan banyak pendapat, itu disebut al-hujjah. Nah, ini tokoh ulama yang mampu menghimpun semua gelar ini dalam wujud satu orang, ya. Jadi dia satu orang ulama tapi muhaddis, al-hafiz, al-musnid, al-hakim, al-hujjah. Semua gelar yang ada di dalam definisi ilmu hadis tersebut itu dimiliki oleh orang ini. Itu disebut al-mufid, ya, disebut dengan al-mufid. Nah, ini yang disampaikan oleh guru-guru kami yang memang fan keilmuannya adalah ilmu hadis. Yang mencapai gelar al-mufid ini sangat langka, ya, sangat langka. Itu dianggap sebagai ulama yang menguasai seluruh ilmu hadis, dan seluruh gelar di dalam ilmu hadis dimiliki oleh dia, maka diberikan gelar dengan al-mufid. Ada ulama bernama Syekh Burhan Al-Halabi, ya, beliau pernah mengatakan di Mesir dulu jadi barometer ulama hadis, ya. Barometer ulama hadis itu memang Allah memaklumatkan agama Islam itu tersebar, tidak hanya berada di satu negara, ya. Ulama hadis juga banyak di India. Antum kalau baca kitab-kitab syarah atau kitab syuruh yang menerangkan tentang keterangan-keterangan kitab-kitab hadis para ulama terdahulu, itu banyak sekali yang menjadi ulama yang menjelaskan itu adalah ulama-ulama asal India. Sebut saja misalnya Sunan Abi Daud, itu yang mensyarahi ulama India.
Syekh Abdul Haq, judulnya Aunul Ma'bud. Kemudian ada juga kitab Kanzul Ummal, kitab yang sangat tebal mengumpulkan hadis-hadis Nabi, ditulis oleh ulama asal India, ya, Syekh Muttaqi Al-Hindi namanya kalau tidak salah. Kemudian juga syarah daripada Sunan Tirmidzi, Tuhfatul Ahwaj, yang ditulis juga oleh ulama India bernama Syekh Mubarak Furi. Dan juga kitab syarah Sahih Bukhari juga ada mufti yang masih hidup, ya, semoga panjang umur, seorang mufti di India, ulama ahli sunnah wal jamaah, namanya Syekh Abu Bakar Al-Hindi. Beliau mensyarahi kitab Sahihul Bukhari. Artinya ulama-ulama hadis juga banyak di India, banyak juga di Mesir, banyak juga di wilayah Uzbekistan. Seperti Imam Bukhari itu asalnya dari Uzbekistan. Banyak juga di Persia, di Iran, di Irak. Artinya agama ini Allah maklumatkan secara internasional. Setiap masa akan muncul ulama-ulama ahli hadis. Dan di Indonesia juga ada, misalnya Syekh Yasin Al-Fadani, itu ulama asal Indonesia yang juga pakar di bidang hadis, bahkan memiliki sanad hadis terbesar, terbanyak, sehingga diberikan julukan Musnidud Dunia, ya, Musnidud Dunia, musnid sedunia. Itu koleksi sanad hadisnya sangat banyak. Al-Imam Al-Burhan Al-Halabi memfokuskan di Mesir, karena di Mesir itu kurun-kurun abad pertengahan. Abad pertengahan itu ramai ulama-ulama hadis itu muncul di Mesir. Sebut saja ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Al-Iraqi, Al-Imam Al-Balqini, Al-Imam Ibnu Haythami, dan masih banyak ulama-ulama hadis lainnya. Dan masing-masing dari mereka memiliki kelebihan yang nantinya saling melengkapi, ya, seperti yang dikatakan oleh Syekh Burhan Al-Halabi. Beliau mengatakan Huffadhu Misra arba'atu ashkhasin, para hafiz yang ada di Mesir 4 orang. Hum Al-Balqini wa huwa ahfadhuhum li ahadithil ahkami. Yang pertama Imam Al-Balqini, beliau keistimewaannya adalah hafalan terkait hadis-hadis hukum, ya, itu sangat banyak. Jadi hadis-hadis yang membahas tentang hukum itu dihafal oleh beliau dengan jumlah sangat banyak. Namanya Imam Al-Balqini. Kalau definisi kitabnya namanya Sunan, ya, kitab hadis yang namanya Sunan Abi Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibn Majah, itu kitab hadis tapi uslubnya fikih, sistematika penulisannya fikih, karena memang kumpulan hadis-hadis hukum, sehingga kami katakan ini adalah kitabul hadis ta'mu'ul fiqhu, ya, kitab hadis cita rasa fikih, itu kitab Sunan. Kemudian ulama berikut yang memiliki kelebihan di bidang hadis, kata Syekh Burhan Al-Halabi, yaitu Al-Imam Al-Iraqi. Al-Imam Al-Iraqi ini dikatakan huwa a'lamuhum bisani'ati. Beliau punya keahlian, mampu dan sangat pakar di bidang metodologi di dalam ilmu hadis. Itu alat-alatnya dikuasai oleh Imam Al-Iraqi. Beliau tulis satu kitab mustalah berjudul Alfiyah. Kalau kita mendengar ada kitab judulnya Alfiyah, itu kan dari berbagai disiplin ilmu. Baik di hadis ada Alfiyah Al-Iraqi, ada Alfiyah As-Suyuti. Di ilmu bahasa Arab ada Alfiyah Ibni Malik. Itu artinya Alfiyah adalah kitab tersebut memuat 1000 bait syair. 1000 bait, makanya namanya Alfiyah. Alfiyah artinya 1000. Kemudian ulama berikutnya yang ahli di bidang hadis yang ada di Mesir, yaitu Al-Imam Al-Haythami. Al-Imam Al-Haythami
Al-Haythami ini penulis kitab Majma'uz Zawaid wa Manba'ul Fawaid. Beliau dikatakan adalah ulama hadis yang disebutkan ahfazuhum bil ahadits. Huwa ahfazuhum bil ahadits. Hafalan hadisnya paling banyak di antara 4 imam tadi. Yang terakhir, ya, yang 4 imam yang terakhir ini yaitu Imam Ibnu Mulaqqin. Ya, Ibnu Mulaqqin. Ibnu Mulaqqin ini salah satu ulama hadis yang menulis dan mensyarahi Sahih Bukhari itu paling tebal kitabnya, ya, puluhan jilid, ya, saya lupa persisnya ada berapa, 30 atau berapa jilid. Itu beliau menjelaskan kitab Sahih Bukhari, judulnya At-Tawdih. Kemudian beliau juga seorang sufi, ya, jadi luar biasa, selain ahli hadis juga seorang sufi. Beliau menulis kitab tentang biografi para aulia berjudul Tabaqatul Aulia. Itu karangan beliau tentang biografi para sufi. Ini saya rasa ringkasan, ya, ringkasan dari kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani. Nah, Al-Imam Ibnu Mulaqqin disebutkan itu kelebihannya adalah huwa aktsarhum fawaid fil kitabati alal hadis. Beliau itu paling banyak menyimpulkan faedah-faedah di dalam hadis Nabi. Dan itu beliau tuangkan di dalam kitab-kitab yang beliau tulis. Nah, jadi saling melengkapi ulama hadis satu dengan lainnya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, kita beberapa hari yang lalu kan kita menghadiri haul, ya, Al-Habib Hashim bin Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, ya. Kalau di Jawa itu ramai haul, ya. Kita di Ternate ini masih kurang. Padahal haul ini dampaknya itu sangat baik bagi penduduk setempat. Dr. Al-Habib Abu Bakar Masyhur mengatakan perayaan-perayaan haul itu bukan hanya kita berkumpul lalu membaca biografi ulama atau orang yang kita haulkan, tapi lebih dari itu, haul ini jika dia berkembang, kemudian jumlah yang hadir membludak, maka dia juga akan membantu ekonomi masyarakat. Coba kita lihat ketika ada acara haul yang jumlahnya, ya, kita bahas di Jawa, itu ada yang 2 juta manusia hadir haul, guru sekumpul, jutaan manusia hadir. Ada di Solo haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, itu jumlahnya juga ratusan ribu. Di Gresik juga. Nah, pada saat perayaan haul itu berapa banyak pedagang-pedagang kecil meraih rezeki, mereka bisa berdagang di situ, mendapatkan keuntungan. Bahkan pendapatan daerah tersebut meningkat, baik dari transportasi, kemudian penginapan, dan seterusnya. Itu mengalami peningkatan ekonomi yang signifikan karena berkat apa? Haul. Jadi dia mau menggerakkan ekonomi masyarakat, ya. Kemudian juga haul ini akan membentuk kehidupan sosial yang baik. Karena kalau acara haul ini ramai, orang-orang secara tidak langsung ketika menghadiri satu haul ke haul yang lain, dia sedang mendengar biografi orang soleh yang memang biografi mereka adalah isinya kebaikan. Bisa bayangkan kalau dalam waktu 1 tahun ada 10 haul, 20 haul, dia mendengar sekitar 30 biografi ulama, maka itu akan merubah karakternya menjadi baik. Karena tujuan haul itu adalah ittiba, mengikuti daripada orang yang kita haulkan. Saya selalu kutip satu hadis di mana Ibnu Majah meriwayatkan hadis ini, yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. Di dalam sunannya
Nabi mengatakan, inna minan nas mafatihal khair maghaliqal syarr wa inna minan nas mafatiha lisyarr maghaliqal khair fatuba liman ja'ala Allah mafatihal khair ala yadayhi wa wailun liman ja'ala Allah mafatihal syarr ala yadayhi. Sesungguhnya ada sebagian manusia dengan sebab dia semua kebaikan terbuka dan seluruh keburukan terkunci, tertutup. Dan sesungguhnya ada juga sebagian manusia dengan sebab dia seluruh keburukan terbuka dan seluruh kebaikan terkunci. Maka sungguh beruntung orang yang Allah jadikan pembuka kebaikan di tangannya, dan sungguh celaka orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka keburukan di tangannya. Nah, orang-orang yang kita hadiri haulnya, yang pertama tentu orang ini punya keteladanan, dan mereka adalah orang-orang yang memang pantas untuk kita ikuti langkah mereka, karena mereka fungsinya sebagaimana hadis Nabi tadi sebagai pembuka kebaikan. Adanya mereka mengunci semua keburukan. Makanya faedah daripada menghadiri acara haul selain tadi yang saya sebutkan berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat dan juga membantu juga memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, karena mereka memiliki teladan mendengarkan biografi orang-orang yang baik sehingga mereka mengikuti langkahnya. Itu juga yang pertama adalah kita bisa ittiba tadi, ngikut. Jadi bukan sekedar hadir, hanya sekedar mendengar, tapi apa yang mereka lakukan dari amal-amal baik tersebut kita berusaha ingin mengikutinya. Dan mengikuti orang-orang soleh itu keberuntungan. Ya, tashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahun. Tirulah sekalipun kamu tidak seperti mereka, karena meniru orang-orang yang baik, orang-orang soleh, para aulia solihin, falah, itu adalah satu keberuntungan. Tidak ada kata rugi. Ngikut mereka beruntung. Bahkan lisensi ini langsung dari perintah Allah untuk mengikuti orang-orang soleh. Allah katakan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ulaika alladzina hadallaha fabihudahum iqtadih. Mereka itu orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk mereka, bimbingan mereka, ikutilah jejak langkah mereka, teladanilah mereka. Imam Haddad mengatakan, walzam kitaballah watba' sunnatan waqtat hadakallah bil aslafi. Lazimilah Al-Quran, ikutilah sunnah Nabi, dan ikutilah para salaf, niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada kalian. Jadi itu lisensinya, rekomendasinya langsung dari Rabb, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti mereka. Ada perbedaan istilah dalam Al-Quran yang memiliki makna teladan, ya. Pepatah mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal, ya. Keteladanan itu lebih fasih daripada sekedar ucapan. Tanpa kita mengucapkan, tapi kita sudah memberikan contoh kepada orang, itu lebih berpengaruh bagi dia dibanding hanya sekedar ucapan. Karena biasanya tidak segampang ucapan, ya. Pembuktian itu lebih sulit dengan amal daripada sekedar hanya mengucapkan. Kalau hanya sekedar mengucapkan, semua mampu. Sholat tahajud yang rajin, ya, tapi belum tentu dia sholat tahajud. Sholat harus berjamaah, jangan pernah telat, belum tentu dia bisa istiqomah. Jadilah orang yang istiqomah, belum tentu dia istiqomah. Karena ucapan gampang, tapi ketika pembuktian itu tidak semudah yang diucapkan. Nah, sehingga ulama mengatakan keteladanan itu lebih fasih daripada ucapan. Makanya Nabi itu
sebelum mengucapkan sudah membuktikan dengan perbuatan. Sahabat sekalipun tanpa mendengar apa yang Nabi sampaikan berupa nasihat, cukup mereka melihat sosok Nabi sebagai sosok yang memiliki keteladanan, itu sudah cukup. Karena Nabi membuktikan dengan amal. Nah, perbedaan kata qudwah dengan uswah dalam bahasa Al-Quran, ya. Kalau qudwah itu, ada ulama mengatakan biasanya dalam Al-Quran itu nisbatnya kepada kelompok. Disuruh kita meneladani kelompok. Makanya ayat disebut dengan dhamir hum, ya, ulaikal ladzina hadallah fabihudahum. Hum kan mereka, kelompok. Maka dengan petunjuk mereka ikutilah, teladanilah mereka. Nah, jadi al-qudwah yaitu keteladanan kepada satu kelompok. Makanya ada istilah apa? Kita mengikuti para salafun as-salih, para aslafun as-salihun, para salaf-salaf yang soleh. Itu kan bentuk jamak. Para salaf itu kata lafaz para dalam bahasa Indonesia, para pemuda, para laki-laki. Itu artinya apa? Banyak, berkelompok. Nah, sehingga kata al-qudwah itu diartikan kita meneladani satu kelompok. Kelompok yang baik tentunya yang kita teladani. Tapi kalau berbicara teladan dengan lafaz uswah atau iswah, ya, ada dua qiraah. Qiraah pertama uswah, qiraah kedua iswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, atau dalam qiraat yang lain iswatun hasanah. Kalau uswah teladannya kepada satu orang, bukan kelompok. Makanya ayat itu menyatakan sungguh di dalam diri Rasul ada teladan yang baik. Diri Rasul, ya, Nabi Muhammad satu. Maka menggunakan kata uswah. Tapi ketika qudwah itu yang disebut hum, mereka, kelompok. Ya, itu perbedaan teladan dengan kosakata qudwah dan uswah. Kemudian pendapat kedua mengatakan kalau qudwah itu teladannya harus nampak di hadapan kita. Namanya qudwah. Harus kelihatan. Contohnya jelas ada di hadapan kita, disebut qudwah. Makanya di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan syurutul qudwah, yaitu syarat-syarat ma'mum mengikuti imam. Disebut apa? Qudwah, bukan uswah. Karena imamnya kelihatan di depan, dia mengikuti imam. Dan qudwah bentuknya jamak karena ma'mum itu jumlahnya banyak, bukan hanya paling sedikitnya satu memang dalam definisi fikih. Tapi kalau ketika umumnya itu dia bisa jumlah lebih dari satu, maka disebut dengan qudwah. Kalau uswah tidak perlu ada contoh di depan, cukup kita dapat kabar. Nah, Nabi Muhammad SAW kan tidak mungkin kita saat ini bisa lihat keteladanan Nabi secara langsung. Jarak terpaut sangat jauh. Sekarang sudah berapa hijriah? 1446 hijriah. Itu dihitung waktu hijrahnya Nabi. 1446 hijriah itu waktu hijrahnya Nabi. Jarak terpaut jauh. Nabi sudah berpindah ke alam barzah. Maka keteladanan Nabi tidak mungkin kita bisa saksikan secara langsung. Tapi kita dapat lewat dua cara. Kita dapat keteladanan Nabi lewat dua cara. Yang pertama yaitu para ulama yang memiliki sanad kepada Nabi. Lewat sanad. Kita punya guru, memiliki guru, guru ini memiliki guru. Terus sampai akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak mereka itu manifestasi dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ngikut mereka. Kenapa kita diperintahkan ngikut orang-orang soleh? Ya karena mereka itulah yang menjadi teladan perantara kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ngikut mereka itu sebenarnya kita sedang mengikuti Nabi. Karena mereka juga mengikuti guru mereka yang terus bersambung puncaknya mengikuti Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu disebut apa? Uswah. Uswah. Nanti ngikut kelompoknya namanya qudwah. Tapi dalam tanda kutip di sini yang punya sanad keilmuan, kemudian juga jelas dia mengamalkan ilmunya. Cara kedua yang bisa kita dapat keteladanan dari Nabi lewat belajar yang tertulis di dalam kitab-kitab para ulama. Kita bisa tahu akhlaknya Rasul di dalam kitab hadis. Nabi cara jalannya seperti ini, cara makannya seperti ini, Nabi ketika berbicara seperti ini, Nabi ketika duduk seperti ini. Itu semua keterangan ada di dalam kitab para ulama. Jadi kita bisa mendapatkan keteladanan kepada Nabi Muhammad SAW, meneladani Nabi lewat para ulama, dan yang kedua lewat kitab. Namun kitab juga perlu bimbingan dari para ulama. Imam Syatibi mengatakan, kana ilmu fi sudur rijal, thumma intaqal ila al-kutub wa mafatihu bi aidir rijal. Dulu ilmu itu ada di dalam dada para ulama, kemudian dia berpindah ke kitab, namun kunci-kuncinya itu ada di tangan para ulama. Itu pernyataan Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat. Baik. Faedah kedua hal yaitu silaturahmi. Orang ketika hadir hal dia sedang bersilaturahmi. Ya, silaturahmi ini artinya menyambung kasih sayang. Rahim, rahmi, rahmat itu satu kata dari sumber kata yang sama, ya. Rahim, rahmat, rahmah, rahman, rahim itu berasal dari kata yang sama yang memiliki arti kasih sayang. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah, Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, innar rahima shijnatun minar rahman. Faqala Allah Ta'ala, man wasalaki wasaltuhu wa man qata'aki qata'tuhu. Sesungguhnya kata rahim itu berasal dari kata ar-Rahman. Shijnatun minar rahman. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa yang menyambung kepada rahim tadi, maka aku akan menyambungnya. Dan siapa yang memutuskan kepada rahim tadi, di situ menggunakan dhamir khitab, kamu, ki, ya, wasolaki, kamu perempuan, itu kembali ke rahim. Siapa yang memutuskan kamu, maka saya akan putuskan. Jadi rahim itu dia berasal dari kata yang sama dengan rahmah, yang sama dengan ar-Rahman, yang sama dengan ar-Rahim, yang sama dengan ar-Rahimah. Itu satu akar kata yang sama, artinya juga sama. Walaupun pemaknaannya nanti berbeda, ya, karena dalam kaidah bahasa Arab, jika ada huruf yang lebih banyak, maka maknanya lebih banyak. Hurufnya lebih banyak, maknanya lebih luas, lebih banyak. Misalnya rahmah, huruf ra, ha, mim, ta marbutoh, 4 huruf. Kemudian dari kata ini kita kembangkan lagi jadi ar-Rahman, alif, lam, ar-Rahman, ro, ha, mim, ada panjang alif lagi, nun, hurufnya lebih banyak dari rahmah, maka artinya akan lebih banyak, lebih luas maknanya, ya. Artinya sama tapi maknanya lebih luas. Itu kaidah. Kemudian Nabi pernah mengatakan silaturahmi itu, definisi yang benar itu adalah apa? Mereka sedang bermasalah, kemudian dia datang ingin menyambung, ingin memperbaiki hubungan tersebut, itu yang namanya silaturahmi. Bukan, walaupun dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia apa? KBBI, ya, kamus besar bahasa Indonesia. Itu silaturahmi sudah menjadi satu makna yang berbeda dengan bahasa Arab, dengan bahasa hadis. Tidak salah, benar juga.
karena memang maknanya itu hampir sama. Jadi silaturahmi itu yaitu kita menjalin kasih sayang dengan siapapun, ya, silaturahmi, baik ada masalah maupun tanpa masalah. Tapi kalau dalam bahasa hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di situ Nabi katakan laisa wasil bil mukafi'i walakin al-wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Bukan yang disebut orang yang menyambung silaturahmi ketika tidak ada masalah atau ingin balas budi. Dia datang ke sana karena orang itu berbuat baik kepadanya. Anak mau silaturahmi ke dia karena dia berbuat baik. Kata Nabi, itu bukan silaturahmi yang hakiki, ya, dalam bahasa hadis. Akan tetapi yang namanya silaturahmi al-wasil, orang yang menyambung silaturahmi adalah apabila hubungannya dengan seseorang diputus, dia yang datang menyambungkan hubungan tersebut. Dia yang datang minta maaf. Itu yang disebut silaturahmi di dalam hadis. Nah, inilah yang dimaksud dalam hadis. Kalau kalian lakukan amalan ini, umur kalian panjang, rizki kalian luas. Walaupun bertamu, kita tidak punya masalah dengan orang, kita datang bertamu, berhubungan baik, itu punya fadilah. Dalam hadis Nabi katakan, tamu itu datang membawa dosa, ya. Tamu ini datang membawa rizki, kemudian rizki yang dibawa oleh tamu itu akan menular kepada orang yang dia berkunjung tadi, pemilik rumah tersebut, dan dia keluar membawa dosa pemilik rumah. Itu fadilah orang bertamu. Tapi kalau yang fadilah silaturahmi yang dimaksud dalam hadis itu, umur jadi panjang, rizki menjadi sangat luas, karena dia tidak mudah. Orang itu yang salah, orang itu yang memutuskan hubungan, tapi dia dengan besar hati mau datang nyambung. Itu amalan yang tidak mudah, ya. Dan memang orang ini berhak untuk kita berikan dan meminta maaf, ya, untuk kita menyambung hubungan dengannya. Ada orang memang gak ada kebaikan, Nabi larang. Nabi larang untuk berhubungan dengan orang. Kau buat jarak dengan dia. Dia katakan kepada Rasul SAW, wahai Rasul, saya punya kerabat, saya berbuat baik kepada dia, dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Semua yang saya lakukan kebaikan dibalas dengan keburukan. Apakah orang ini layak saya untuk menyambung silaturahmi dengan dia? Kata Nabi, kalau kamu terus berada di tengah-tengah dia, berhubungan dengan dia, maka kamu sedang memberikan makanan dia batu bara neraka. Artinya apa? Kamu sedang buat dia bergelimang dosa. Kemudian yang kedua, kamu menjadi berdosa juga, karena hatimu jengkel. Akhirnya pulang ke rumah, kamu gunjing dia, kamu kata-katain dia. Nah, ini orang yang memang tidak bisa ada kebaikan. Kata Nabi, kasih jarak. Tapi kalau orang itu memang layak untuk menerima kebaikan, maka usahakan disambung hubungan tersebut, sekalipun yang salah adalah dia. Itulah yang namanya silaturahmi. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad. Nabi bersabda, man ahabba an yumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Siapa yang ingin umurnya dipanjangkan oleh Allah dan ditambahkan rizkinya oleh Allah, maka hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Itu bisa kita dapat juga di dalam momentum haul, majlis haul, kita bisa bersilaturahmi. Yang ketiga, faedah yang ketiga yaitu birrul walidain. Orang yang mengadakan haul itu disebut sebagai orang yang bakti kepada orang tuanya, kepada leluhurnya. Karena paling minimal dia ingat. Makanya dia ingat, dia buat haul. Gitu. Karena sebab dia ingat, dia adakan haul. Dan bakti ini bukan hanya ketika masih hidup orang tua.
bakti juga orang tuanya sudah meninggal. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal? Para ulama mengatakan jangan pernah lupa mendoakan mereka. Sampai dikatakan di sholat 5 waktu, selesai sholat itu jangan lupa untuk mendoakan mereka. Bahkan dikatakan kalau ada anak yang lupa mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal, itu dikatakan sudah masuk uququl walidain, termasuk anak yang durhaka. Itu standar tinggi para ulama, ya, mi'yar mereka. Nah, sehingga di saat meninggalnya orang tua, kita masih bisa berbakti dengan mendoakan mereka atau bersedekah atas nama mereka. Itu bagian daripada bakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, berusaha beramal baik, karena mereka di kuburan melihat. Dalam hadis dikatakan bahwa amalan-amalan kalian, inna amalakum tu'radu ala agaribikum. Nabi katakan dalam hadis yang hasan bahwa amal-amal perbuatan kalian itu ditampilkan di hadapan kerabat-kerabat kalian minal amwat, yang sudah meninggal. Semua kerabat kita yang meninggal, perbuatan kita di dunia itu ditunjukkan di hadapan mereka. Kalau mereka dapati perbuatan kita baik, istabsyaru, kata Nabi, mereka senangnya luar biasa, bahagia, senang punya anak turunan baik. Tapi kalau yang mereka dapati amalan-amalan buruk, itu mereka bersedih dan mereka berdoa, ya Allah, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Mereka doa, ya Allah, jangan kau matikan mereka terkecuali engkau telah berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana kau berikan petunjuk itu kepada kami. Itu doa dibaca di dalam kubur oleh penghuni kubur, oleh keluarga kita yang sudah wafat. Kalau melihat anak turunannya melakukan perbuatan tidak baik di dunia ini, mereka sedih dan mereka berdoa kepada Allah agar kita diberikan petunjuk, jangan sampai meninggal dalam keadaan seperti itu. Nah, ini bakti. Bisa lewat sedekah, lewat doa, lewat amal soleh. Itu semua ada di majlis haul. Ya, ada sedekah di situ, ada doa di situ, ada mengingat di situ, ada amal soleh di situ, lengkap. Nah, sehingga Nabi pernah menyatakan bahwa kamu bersedekah kepada orang yang sudah meninggal, apalagi orang tua, kata Nabi, itu sampai pahalanya kepada mereka. Ada hadis riwayat Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Itu ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Dia mengatakan, wahai Nabi, ibu saya meninggal mendadak, tiba-tiba meninggal dunia. Saya menduga seandainya dia bisa bicara pada waktu itu, maka dia akan minta untuk bisa bersedekah. Maka apakah boleh, apakah sampai pahala yang saya bersedekah saya niatkan kepada ibu saya yang sudah meninggal dunia? Apa jawaban Nabi? Naam, iya. Yang artinya apa? Sampai pahala tersebut dengan sedekah. Wafir riwayah, di majlis haul itu menghimpun 3 amalan sekaligus yang Nabi sebutkan dalam satu hadis. Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalath. Sesungguhnya manusia apabila meninggal dunia maka terputus amalnya. Biasa disebut juga Ibnu Adam, ya. Kecuali 3 yang tidak terputus. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu ada di majlis haul. Makanan disediakan, disedekahkan, dibagikan. Sedekah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat.
diteruskan oleh anak turunannya, ya, majlisnya, madrasahnya, zawiyahnya, itu melanjutkan ilmunya, dapat mengalir pahala sahibul haul. Dan yang ketiga yaitu waladin solihin yad'ulah, yaitu awaladin solihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian faedah yang keempat yaitu 4 sekarang ya, it'amu ta'am waswadagah. Di majlis hal itu ada membagikan makanan. Ini membagikan makanan, memberikan makanan itu pahalanya besar sekali, besar sekali. Apalagi yang lapar. Ada orang yang memang susah, dia lapar, kita kasih makan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu pahalanya lebih afdal dari membangun 1000 masjid jami'. 1000 masjid jami'. Ya, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang lahir 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, di dalam salah satu khutbah beliau mengatakan luqmah fi batni ja'i afdal min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar itu lebih afdal dari membangun 1000 masjid jami'. Bukan masjid kecil, masjid jami', ya, level Al-Munawwar 1000. Ya, berapa ini tuh kalau 1000? Itu dengan apa? Ngasih makan, suapan. Itu juga luqmah, kata beliau, satu suapan masuk ke dalam perut orang yang kelaparan. Itu pahalanya lebih besar dari membangun 1000 masjid jami'. Ini sekarang saudara-saudara kita di Palestina itu mengalami kelaparan. Air bersih juga susah, makan juga susah. Kayaknya sampai hari ini belum selesai. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat semua bala dan musibah dari saudara-saudara kita di timur maupun di barat, wabil khusus yang ada di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Jadi memberikan makan itu satu fadilah yang sangat besar. Bahkan Nabi tiba di kota Madinah, ada yang bertanya, ayyu islami khairun, amalan terbaik dalam agama Islam itu apa? Nabi mengatakan, tut'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kau berikan makan orang dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang tidak kamu kenal. Yang penting dia muslim, salam gitu. Kemudian yang berikut di acara hal itu beriringan dengan beri makan, ya, pahala sedekah. Sekali sedekah yang kita keluarkan itu menutup 70 pintu bala. Ya, hadis riwayat dari Rafi' bin Khadij. Rafi' ini buyut daripada Imam Rafi'i, imam besar mazhab Syafi'i, namanya Imam Rafi'i. Itu nisbat ke nama kakek buyutnya yang sahabat namanya Rafi' bin Khadij. Makanya dinamakan dengan Imam Rafi'i. Dikatakan dalam riwayat Imam At-Tabrani yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah, di dalam Mu'jamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban min abwabil bala. Fi riwayah minassu. Sekali sedekah yang kita keluarkan itu menutup 70 pintu bala. Dalam riwayat yang lain menutup 70 pintu keburukan, minasu, dengan sekali sedekah. Kemudian di majlis hal dan majlis ilmu dan majlis-majlis khair yang lainnya, itu kita sedang mengisi waktu kita. Yang kelima, mengisi waktu kita di dalam kebaikan. Itu penting sekali ya ikhwan muslimin. Ya, ini waktu-waktu yang semacam ini harganya mahal, tapi kelihatannya nanti setelah meninggal. Ya, ini orang kalau tahu nih yang saat ini kita Allah berikan nikmat bisa hadir di masjid, tempat terbaik di muka bumi, khairul biqa' 'alal wajhil ard, masajiduha, tempat terbaik di alam jagat bumi ini adalah masjid. Kemudian kita hadir di waktu terbaik baina maghrib wal isya, dan aktivitasnya paling terbaik menuntut ilmu. Itu menjadi satu kenikmatan, satu harta yang sangat mahal yang nanti kelihatan setelah meninggal. Seandainya yang sudah meninggal itu mereka menyaksikan
kenikmatan tersebut, keutamaan waktu yang kita hidupkan baina maghrib wal isya dalam kebaikan. Tidak ada majlis yang ada di dunia ini melainkan hanya ada majlis yang kita hadiri saat ini. Mereka akan tinggalkan semua majlis yang ada. Majlis bioskop ditinggal, majlis bola, nonton bola ditinggal, majlis musik ditinggal, majlis-majlis hiburan lainnya ditinggal semuanya. Kalau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala apa yang ada di majlis-majlis baik semacam ini. Dan jangan dianggap enteng. Ini berkat majlis-majlis ilmu. Ada 70 majlis yang isinya maksiat dan dosa. Allah ingin turunkan musibah. Ternyata dilihat ada satu majlis isinya zikir, isinya kaji ilmu, isinya membahas hadis Nabi, isinya sedang apa? Ya, sedang mendekatkan diri kepada Allah. Amalan-amalan baik berkat satu majlis tadi bala dicabut oleh Allah, diangkat. Makanya dikatakan oleh ulama, satu majlis yang baik mengkafarat 70 majlis dosa. 70 majlis yang isinya maksiat dan dosa dikafarat dengan satu majlis yang baik. Artinya 70 ini mendatangkan murka Allah, tapi sebab ada satu majlis yang tadinya Allah ingin menurunkan bala dan musibah, ada satu majlis tersebut Allah tarik, tidak jadi. Ini keberkahan daripada majlis-majlis baik semacam ini. Wa insyaallah mudah-mudahan kita bisa istiqamah fi ta'ah wal ibadah, dan insyaallah Allah mudahkan langkah kita di dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai nanti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah, diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakran mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.